Bila setiap petugas menyiapkan diri, setiap jemaat juga menyiapkan hatinya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mulai dengan doa syukur. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang luar biasa mengingatkan kami, menguatkan kami, akan juga mengubahkan kami. Juga tak lagi yang memberikan yang terbaik, memberikan persembahan Tuhan bagi pekerjaan di tempat ini. Bila setiap Tuhan persembahan kami tahu Tuhan bahwa persembahan kami digunakan dengan baik untuk memperlebar kerajaan di tempat ini, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Mari petugas sekolah kita bisa. Kita tahu hari ini bahwa kita punya Allah yang baik, amin. Terima kasih buat setiap persembahan dari Bapak Ibu dan saudara semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan pasti akan membalas seperti lagu tadi ya, berkali lipat kali ganda. Amin. Ya, atas nama Gembala pengurus juga jemaat mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Tantra yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan secara luar biasa ya di tempat ini. Juga buat keluarga yang hadir, terima kasih buat kehadirannya. Yalah, api Roh Kudus terus menyala dalam kehidupan kita, amin. Saya jadi ingat lagu lama ya mungkin ya, saya sudah agak lupa ya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala.
Biarlah itu semua membakar hati setiap kita untuk terus memiliki api Roh Kudus dalam kehidupan kita, menyala-nyala terus ya. Amin. Ya, kita akan lihat langsung jadwal ibadah sepekan di tempat ini. Dimulai hari Rabu ada ibadah anak pada pukul 17 sore di tempat ini. Dilanjut hari Kamis pada pukul 18.45 ada pemuridan di tempat ini juga ya, saudara bisa hadir. Susul Sabtu ada doa pagi pada pukul 5 pagi sampai pukul 6 di tempat ini ya, di lantai 1 doa pagi. Dan dilanjut pada sore harinya ada ibadah dewasa muda yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aristino. Ya, saudara bisa juga hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini bersama beribadah ya pada pukul 17 ya, pada Sabtu sore, setiap Sabtu ya di tempat ini. Dan pada hari Minggu depan ada ibadah raya pada pukul 8 pagi seperti saat ini. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Agnes Maria ya. Bukan Agnes Permana ya, ini Agnes Maria pada pukul 17 pada pukul 8 pagi tanggal 17 November minggu depan ya, saudara bisa hadir di tempat ini bersama-sama kita beribadah kembali. Dan ada ibadah gym ya pada pukul 10.30 di lantai 2 dengan tema ya, saudara bisa baca. Ibadah anak seperti biasa ada di lantai 2 setiap pukul 8 pagi juga ya, tetap mengharapkan adik-adik kita untuk dapat bersama-sama beribadah bersama di lantai 2 ya. Juga jangan lupa ya, nanti tetap ada latihan kur ya, Pak Joni ya. Nah, kalau minggu lalu Bapak Joninya berhalangan hadir, sempat Pak Tony mau ngelatih tapi nggak jadi ya. Hari ini nanti setelah ibadah ada latihan kur ya, jadi jangan lupa ya, jangan pulang dulu ya anggota-anggota kur, sama-sama kita dapat berlatih untuk menyongsong Natal. Sudah nggak lama lagi kita sebelum ibadah kita ditutup dalam doa juga sedikit pengumuman dari Bapak Gembala. Kita akan sama-sama lihat terlebih dahulu membaca B12. 1. Melayani satu sama lain dengan kasih Kristus. 2. Tolong. 3. Suka mengalah. 4. Suka memaafkan. 5. Sabar dan rukun. 6. Lemah lembut. 7. Hidup suci. 8. Bekerja dengan setia. Rajin. 10. Jujur. 11. Sopan. 12. Berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Filosofi pelayanan. Hidup dengan iman. Bekerja menurut panggilan. Filosofi doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Rahasia hidup dalam berkat Tuhan. Berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, maka akan terjadi. Percaya dapat, pasti dapat. Ya, saya kembalikan pada Bapak Gembala. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Nandra dan juga Ibu, anak-anak ya. Beliau itu datang satu keluarga ya. Kalau kita lihat bahwa keluarga itu yang dicintai Tuhan, maka kita mulai pemulihan diri itu dari mana? Keluarga ya, baru kita akan yang lainnya. Karena keluarga itu adalah Tuhan menghancurkan dunia ini lewat keluarga. Tuhan, iblis saudara. Tuhan memberkati juga lewat keluarga. Tuhan ingin memulihkan gereja lewat keluarga. Keluarga itu inti daripada gereja, saudara. Karena apa? Gereja itu adalah kumpulan orang-orang beriman. Keluarga itu adalah inti selnya itu. Jadi inti selnya di situ. Maka kalau keluarga itu dicintai Tuhan, menurut Tuhan, maka ada damai sejahtera Tuhan di keluarga itu. Nah, ketika ada damai sejahtera yang sejati dari Tuhan, maka apa? Muncul sukacita, kemurahan, kemudian bersyukur, rasa ucapan syukur itu selalu ada. Dan sukacita ucapan syukur tidak bergantung lingkungan. Walaupun lingkungan kita, wah coba saudara jemaatnya nggak banyak, nggak pengaruh. Karena apa? Munculnya dari internal kita yang meluap. Nah ya, jadi kita nih senantiasa harus apa?
Roh Kudus itu yang kita tenggelam di dalam Roh Kudus ya, tenggelam supaya dapat menguasai, mempengaruhi yang lain di dalam eksternal seperti apa tidak mempengaruhi, karena damai sejahtera Tuhan itu dari apa? Dari internal kita. Luar ya. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan. Yang pertama adalah paduan suara. Nanti habis ibadah ada latihan kur atau paduan suara ya. Ibu bapak yang pengen bergabung ya masih bisa, ayo ikut bareng ya, bergabung untuk kita bisa memuji Tuhan, mempersembahkan suara kita. Jangan lihat suaraku bagus, aku suaraku elek, jangan, gak usah takut. Yang penting adalah kerinduan kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan ya, untuk memberi yang terbaik. Kalau merasa bapak-bapak suaranya nggak terlalu bagus, wis dekat dengan saya aja nanti ya. Pasti ternetralisir nanti, terpengaruh ya. Yang ibu-ibu suaranya nggak bagus, merasa ini, jangan dekat Tante Sus, jangan. Nah, nanti goncang gitu, nanti nggak seimbang. Dekat dengan istri saya aja nggak apa-apa gitu. Nanti biar seimbang gitu ya. Jadi ibu bapak yang mau ikut paduan suara, yang ingin rindu, ayo tinggal tinggal kita akan latihan ya. Paduan suara untuk Natal tanggal 22 Desember ya. Jadi saya undang ibu bapak untuk bergabung. Yang kedua adalah untuk nanti setelah setelah paduan suara ada rapat ya, rapat panitia Natal ya. Jadi ibu bapak yang sudah ditunjuk sebagai panitia untuk persiapan Natal juga akan lanjutkan dengan rapat. Jadi jangan pulang juga ya. Ini biasa supaya kita mempersiapkan waktu semakin dekat dan semakin dekat ya. Kemudian untuk Natal juga untuk aksi Natal ya. Puji Tuhan sudah mulai, Bapak Ibu sudah mulai mempersembahkan korban ya, persembahan itu dengan memberikan sembako, ada yang memberikan beras, ada yang cuma minyak, ada yang Indomie. Puji Tuhan ya. Nanti kita akan kumpulkan sampai akhir bulan ini. Nanti kemudian kita akan bagikan di berbagi kasih ke jalanan, penyapu jalan dan juga mereka yang membutuhkan, yang kita akan temukan mereka, dan juga untuk saudara-saudara kita juga. Jadi kita akan berbagi internal dan eksternal ya. Kita dari dalam dan juga dari luar. Kita siapa yang akan dapat? Kita akan memilih ya kan mana yang lain. Jadi jangan ibu bapak kalau seandainya ada yang tidak dapat, jangan merasa kok aku tidak diperhatikan, tidak saudara, karena jumlahnya ini terbatas ya. Jadi ya kita anggap aja ini berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan kadang-kadang apa? Tuhan melihat kebutuhan orang itu, karena Tuhan mencukupkan kebutuhan orang, bukan keinginan orang ya. Jadi kalau ibu bapak ada yang belum dapat, nggak dapat dari ini, ya jangan iri ataupun jadi kita marah atau sakit hati. Tapi berkat Tuhan orang lain yang dapat dari lebih butuh ketimbang kita ya, lebih butuh. Jadi itu sudah masih dibuka sampai akhir November untuk memberikan apa yang ibu bapak digerakkan Tuhan apa. Boleh minyak 1 liter boleh, gula 1 kilo boleh, beras 3 kilo boleh, Indomie 5 biji boleh. Yang penting kemampuan kita dengan kerelaan kita ya, kerelaan dengan ketulusan hati, tidak terpaksa atau apapun. Karena yang memberkati nanti saudara, apa yang saudara korbankan itu tanggung jawab kita dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita ya dengan berkat-berkat Tuhan. Ya demikian pengumuman, dan saya ucapkan sekali terima kasih kepada Pak Tantra, dan kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang ibu bapak untuk bangkit berdiri semuanya. Ajar Tuhan.
setiap kehendak Tuhan yang terjadi untuk kami, walaupun terkadang menyakitkan hati kami, dan walaupun terkadang tidak masuk dalam pemikiran kami, dan walaupun semuanya itu terbatas yang kami mampu untuk menyelaminya, tetapi setiap rencana Tuhan, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu adalah untuk mendatangkan kebaikan untuk kami. Karena kami adalah pribadi-pribadi yang mengasihi-Mu Tuhan, maka Tuhan senantiasa memberikan ujian proses hidup untuk kebaikan kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, janganlah tinggalkan kami api Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi satu magnet di dalam kami menyenangkan hati Tuhan, di mana kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh tetap mengasihi kami, walaupun terkadang kami jauh daripada-Mu Tuhan, walaupun terkadang kami seringkali lupa ataupun bahkan kami meninggalkan Engkau, tetapi Engkau tetap setia untuk menunggu kedatangan kami, menjangkau kami, dan kami boleh belajar pada pagi hari ini. Untuk kami belajar seorang tokoh Salomo di dalam kebesarannya, tapi dia ketika lupa kepada Tuhan, menjauh daripada Tuhan, jatuh. Tuhan, kami ingin tetap tenggelam di dalam Roh-Mu Tuhan, untuk menikmati kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, pakai dalam hidup nikahnya, keluarganya, memberkati kesehatan pekerjaannya, dan juga memberkati anak-anaknya. Setiap apa yang dikerjakannya dijadikannya berhasil. Tuhan memberkati dengan hikmat Tuhan dan pengurapan daripada Tuhan terus menerus, sehingga setiap lidah yang mengaku dan mengabarkan kabar baik ada kuasa untuk mempertobatkan orang ataupun menegur kami semuanya, jiwa-jiwa yang mungkin hidup di dalam kedagingannya. Terima kasih, dan kami mensyukuri Tuhan menyertai kami, dan kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang telah ambil bagian di dalam pelayanan di pagi hari ini, baik itu tim pujian, tim musik, tim berdoa belakang mimbar, dan juga untuk tangan-tangan yang telah memberkati dengan persembahan-persembahan. Kami mohonkan berkat daripada-Mu Tuhan, biarlah berkat persembahan yang telah dikorban jemaat Tuhan boleh menjadikan pekerjaan, menjadikan kemuliaan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan, dan untuk membiayai setiap kebutuhan-kebutuhan gereja untuk hormat dan memuliakan Tuhan. Memberkati yang telah menjalankan semua korban-korban, baik itu tenaga, pikiran, materi, ataupun skill yang telah dikorbankan untuk menyenangkan hati Tuhan. Memberkati pendidikan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarganya, dan memberkati setiap usaha yang dikerjakan, dan terlebih kesehatan, iman percaya kepada Tuhan semakin hari semakin meningkat untuk menghasilkan buah. Memberkati saudara kami yang hadir pada pagi hari ini di dalam setiap pergumulan hidup. Percayalah dan yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Berpegang tetap pada kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan selalu ada jawaban untuk setiap pergumulan dan persoalan yang saudara hadapi. Dan Tuhan mohon kesembuhan, pemulihan untuk rekan-rekan kami yang telah mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah mereka satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bilur Yesus, nyatakan jamah mereka, sehingga mereka ada kesembuhan, ada pertolongan, dan juga mereka yang sudah lama tidak hadir, Tuhan jamah hatinya untuk kembali bersama-sama, untuk beribadah bersama dengan satu keluarga di tempat ini. Dan untuk yang ada di luar kota serta dalam perjalanan mereka, dan boleh tibakan bersama kembali ke rumah dan bersekutu dalam komunitas gereja kami, untuk kami bersama-sama bertumbuh untuk menghasilkan buah bersama. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, biarlah 4 pilar kebangsaan boleh berdiri kokoh di bumi Indonesia. Presiden, wakil presiden yang sudah terpilih dan sudah menjalankan tugasnya, Tuhan lindungi, berikan hikmat daripada Tuhan. Terlebih
roh takut pada Tuhan, terkhusus para pejabat yang beriman kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan pakai mereka menjadi alat untuk kesaksian. Tuhan perlindungi mereka dari nafsu serakah, sehingga mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi kesaksian untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan dalam pekerjaan untuk membangun Indonesia ini. Terima kasih. Pemilu untuk pilkada serentak 27 November kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terjadi keamanan di mana-mana, sehingga boleh terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terbaik, yang bukan mementingkan kelompok golongan, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana, baik itu bencana Gunung Merapi, gunung erupsi di NTT, Gunung Lewatopi, Tuhan, kami mohonkan belas kasihan Tuhan untuk memberikan penghiburan kekuatan untuk mereka semuanya. Cukupkan apa menjadi kebutuhan mereka, hiburkan dan kuatkan mereka. Sekarang Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan tolong berikan mereka perlindungan. Dan untuk saudara kami yang mengalami bencana peperangan, Tuhan sertai Tuhan para korban semuanya. Tuhan berilah kedamaian untuk mereka, jamah hatinya untuk mereka berdialog satu dengan yang lain, supaya ada kedamaian, tidak ada korban-korban jiwa lagi. Tuhan tolong untuk kedamaian, berikan pemahaman, buka hati pikirannya untuk cinta kemanusiaan. Terima kasih Tuhan, dan inilah menjadi doa kami. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, serta dalam perjalanan kami hingga kami boleh tiba untuk dan juga melakukan aktivitas selanjutnya di dalam penyertaan Tuhan. Kami senantiasa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami senantiasa mohonkan seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang kerajaan, kuasa, kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan sudah memberkati saudara, dan saudara pulang dari tempat ini membawa berkat daripada Tuhan. Ada damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Memberkati keluargamu, kesehatanmu, rumah tanggamu, memberkati pendidikanmu, memberkati usahamu. Apa yang saudara butuhkan Tuhan pasti mencukupkan, karena Tuhan senantiasa menyertai saudara. Pulanglah dengan membawa damai, membawa berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga. Cinta, kasih, keselamatan satu-satunya di dalam alam Putra Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan, dan kita akan menutup ibadah raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan
jalan. Tuhan Yesus memberkati.